Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Intan Sofianita dengan NIM P071-203-20092. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi kelas B dengan reka 75. Di sini saya akan melakukan penugasan larut DU atau dapur umum, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari studi kasus yang sudah diajukan, yaitu saya merupakan bagian studi kasus 1 karena reka saya adalah ganjil. Berikut adalah alasan dan juga jawaban yang akan saya rangkum dalam video ini. Pertama, kita dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu harus menolong atau memberikan pertolongan pertama pada kasus henti jantung yang korban alami. Yang kedua, baru kita menolong melakukan pertolongan pertama pada kasus patah rusuk yang terdapat pada korban kecelakaan tersebut. Resusitasi jantung ini merupakan langkah pertolongan medis untuk mengalihkan fungsi nafas atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti. Tujuan dari resusitasi jantung atau RJP ini merupakan mengembalikan detak jantung yang semula tidak ada menjadi ada, sehingga dapat mengalirkan darah kembali dengan normal. Ini atau CPR ini ada beberapa hal atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan RJP ini. Yang pertama yaitu danger atau pastikan keamanan. Jika korban kecelakaan masih berada di tengah jalan, maka korban tersebut harus dipindahkan dengan hati-hati ke daerah yang aman, sehingga korban dan penolong akan keamanannya terjaga selama melakukan RJP. Kedua yaitu respon. Cek respon pasien dan cari bantuan. Nah, bentuk cek respon pasien dan cari bantuan ini bisa dengan memanggil nama pasien atau menepuk-nepuk bahu pasien sehingga pasien bisa menyadari apakah dia masih memiliki kesadaran akan keadaan di lingkungan sekitarnya atau tidak. Tiga, yaitu circulation atau cek nadi krotis dan scan pernapasan. Nah, pada cek nadi krotis ini, di mana seorang penolong yang melakukan CPR harus dapat melihat nadi krotisnya apakah masih ada dengan meraba nadi di bagian tangan, bisa juga di bagian leher, dan juga kita bisa mendengar apakah korban ini masih memiliki pernapasan atau pernapasannya masih berjalan. Nah, adapun beberapa cara jika korban ini tidak lagi bernapas atau mengalami henti napas. Nah, pada korban, apabila korban mengalami henti napas, maka penolong bisa melakukan kompresi. Kompresi ini bisa sebanyak 120 kali per menit. Keempat, yaitu bila korban kita lakukan RJP, maka airway-nya atau jalan napasnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, jalan napas ini bisa dibersihkan dengan cara tidak dikerumuni. Apabila korban merupakan korban kecelakaan, maka kita tidak bisa mengurumuni korban, sehingga jalan atau ruang napasnya semakin besar. Lalu kita bisa melihat apakah korban terdapat yang menghambat di jalan pernapasan atau tidak. Nah, bila sudah melakukan hal tersebut, maka kita bisa memastikan apakah airway-nya akan lancar atau tidak. Langkah terakhir yaitu breathing atau bantuan pernapasan. Pada pasien yang sudah kita melakukan RJP atau CPR, maka dibutuhkan langkah terakhir apabila pasien belum bisa mengembalikan detak jantungnya atau kita sebagai penolong belum bisa mendengar detak jantung pasien tersebut atau korban tersebut. Nah, bantuan pernapasan ini bisa berupa dari mulut ke mulut ataupun yang lain.
dapur umum atau DU. Dapur umum adalah suatu tempat dalam bentuk tenda sementara untuk menyikapi terjadinya bencana alam ataupun bencana lainnya yang diselenggarakan oleh instalasi gizi dengan berbagai tujuan, yaitu diantaranya ada 2 tujuan pendirian dapur umum. Yang pertama yaitu menyediakan makanan sederhana dan juga layak konsumsi, higienis dan cukup bergizi bagi para korban bencana alam atau para pengungsi yang ada pada tenda tersebut. Yang kedua yaitu dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat dan juga tepat. Nah, pada dapur umum ini membagi anggotanya dalam beberapa tim, seperti yang pertama ada yang akan menjadi ketua regu, yang kedua wakil ketua regu, yang ketiga penanggung jawab tata usaha, yang keempat penanggung jawab peralatan dan perlengkapan, yang kelima penanggung jawab memasak, yang keenam petugas pendistribusian, yang ketujuh yaitu peralatan dan perlengkapan DU. Sementara pada penyelenggaraan dapur umum ini, menu yang harus digunakan atau dapat digunakan pada penyelenggaraan dapur umum yaitu harus mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini akan menentukan menu harian apa yang akan tim DU ini buat. Faktor berikut adalah ada 5 faktor. Yang pertama yaitu memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna atau gizinya tercukupi. Yang kedua, sehat, higienis dan juga bahan-bahannya bisa dijangkau dengan murah. Yang ketiga, biayanya yang akan ditanggung oleh pemerintah yaitu tergolong murah dan tidak terlalu mahal. Yang keempat yaitu dapat diterima oleh lidah sampai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi para orang-orang yang akan memakan makanan atau masakan DU tersebut memiliki cita rasa yang sama dengan apa yang dimasakkan oleh orang tersebut. Yang kelima yaitu diusahakan dengan makanan kebiasaan orang pada daerah tersebut. Jadi makanan-makanan kebiasaan yang merupakan lazim dimakan oleh orang-orang pada daerah yang terjadi bencana alam ini sebisa mungkin dimasak oleh tim di dapur umum. Susunan menu pada dapur umum ini biasanya disusun berdasarkan yang pertama yaitu makanan pokok, di mana makanan pokok ini merupakan makanan yang lazim dimakan oleh penduduk tersebut. Yang kedua yaitu lauk pauk. Nah, lauk pauk yang digunakan harus bergizi dan juga harganya harus terjangkau. Yang ketiga yaitu sayur mayur. Sayur mayur ini digunakan untuk menambah mineral pada anggota yang atau penduduk yang terkena bencana atau yang sedang mengungsi pada tenda tersebut. Yang keempat yaitu buah-buahan. Yang kelima yaitu minum air mineral, di mana ada 5 menu yang dapat disusun setiap hari dan dapat dikreasikan setiap saat oleh tim dapur umum, sehingga menu ini biasanya dapat disajikan dengan cepat dan juga dapat didistribusikan secara tepat pula untuk melengkapi gizi dan dapat menyelamatkan anggota korban bencana alam yang terjadi pada daerah tersebut.